Oke ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan-rekan Ikan sikit, ikan sikit. Mades, yang kami pula rekan-rekan TA, P, yang sejatengah juga, dan rekan-rekan Paguyuban, BUMDes, yang saat ini juga sudah banyak yang hadir. Terima kasih atas waktunya. Walik ternyata ya, saya menerke apa? Masker walik-walik. Tentunya pertama-tama saya panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena pada siang hari ini kita bisa bertemu dalam kondisi sehat walafiat meskipun melalui virtual. Ya, kita pengen juga sih ketemu-ketemu, cuman nggak tahu ini sampai kapan kondisinya. Yang penting kita diberikan kesehatan. Dan tidak lupa ini ada rekan kita dari BUMDes Hub yang sudah tergabung di virtual ini. Terima kasih atas kesediaan waktunya memenuhi undangan kami ya. Nggak mendadak, siang-siang nggak apa-apa karena kita semua berbagi waktu. Saya juga seharian rapat dan ini ada rapat lagi dengan rekan-rekan dan mungkin minggu depan kita juga akan melakukan rapat lagi terkait dengan sistem keuangan yang akan dilakukan oleh BPKP karena kemarin BPKP juga sudah menghubungi saya untuk melakukan semacam penguatan berkaitan dengan keuangan BUMDes. Bapak-Ibu sekalian, hari ini sebentar ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Saya kira Bapak-Ibu sekalian tiap hari ini sudah melakukan pendampingan terhadap BUMDes, baik di mana masing-masing kabupaten maupun lintas kabupaten ya. Saya lihat kemarin di teman-teman Paguyuban ya, kalau tidak salah di mana Kebumen melakukan pasar apa ya, yang penting pasar raya BUMDes, Pak. BUMDes yang undang beberapa Paguyuban yang berkesempatan bisa hadir. Ini merupakan sebuah upaya untuk membangun jejaring ya, seperti yang sering saya sampaikan, kami sampaikan. BUMDes tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa bekerja bersama-sama dan tentunya berjejaring, saling mengembangkan potensi. Nah, ini saya kira sudah mulai terbangun di Jawa Tengah. Monggo kita kami sependapat dan kita dorong terus agar antar BUMDes ini bisa saling berkomunikasi, saling tukar-menukar pengetahuan, potensi, dan lain sebagainya. Tentunya harapan kami ini bisa berdampak terhadap perkembangan dan pengembangan BUMDes di Jawa Tengah. Beberapa waktu yang lalu PP 11 tahun 2020 juga sudah turun dan saya kira rekan-rekan juga sudah membaca, mendalaminya, dan ini saya kira ini merupakan hal yang menggembirakan bagi kita semua agar BUMDes nanti bisa lebih leluasa di dalam mengembangkan usahanya, meskipun ada beberapa hal yang mungkin perlu diatur secara teknis melalui peraturan Menteri Desa. Ya. Ini kita tunggu. Dan kemungkinan juga beberapa peraturan regulasi terkait dengan dari Kementerian Hukum HAM katanya juga harus dilengkapi. Dan mungkin ada beberapa pasal, terutama pasal 73 yang saat ini rekan-rekan mungkin
sudah banyak mendengar, baru rame-ramenya terkait dengan pasal 73. Ya mungkin ada yang setuju, ada yang sependapat, ada yang menolak, ada yang setengah menolak, dan lain sebagainya. Bagi saya, kita tunggu aja keputusan dari pemerintah pusat, karena prinsipnya PP sudah turun dan itu mestinya siap untuk dilaksanakan. Kemudian kalau kita berbicara jejaring ya, jejaring sekali lagi rekan-rekan sudah mulai membangun diri dan kita ikuti di grup juga rekan-rekan sering berkomunikasi. Ada hal yang mungkin perlu pemikiran kita yang sering juga kita sampaikan ke rekan-rekan dan saya kira juga sudah beberapa kali kami memfasilitasi agar BUMDes ini menjadi garda terdepan terkait dengan digitalisasi yang ada di desa. Kami sudah berusaha untuk memfasilitasi ini semua, mulai dengan rekan-rekan Tokopedia beberapa waktu yang lalu, kemudian dengan Energi Bangsa kalau tidak salah, kemudian dengan Telkom dan lain sebagainya. Silakan ini menjadi pilihan Bapak sekalian dan saya kira rekan-rekan juga mungkin saat ini juga sudah banyak berusaha untuk mengembangkan digitalisasi di BUMDesnya masing-masing. Dan tentunya kalau kita bicara digitalisasi, tentunya ini lebih sangat luas sekali. Luas sekali, bukan hanya masalah data, tentunya kalau kita urusan dengan BUMDes, pasti urusannya dengan bisnis, pasti urusannya dengan potensi, pengembangan potensi, pemasaran, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Usaha yang sudah kita lakukan mungkin belum banyak terlihat hasilnya saat ini, dan kami terus akan mendorong, kami akan terus berusaha agar BUMDes ini di Jawa Tengah terutama ini nanti bisa berjejaring, bukan hanya berjejaring secara offline. Kami harapkan berjejaring itu karena kita merasakan ketika bicara dengan online ya, kita bicara dengan teknologi informasi, ternyata ini bisa menekan biaya yang sangat luar biasa dan bisa meningkatkan kemanfaatan bagi kita. Suatu contoh ketika kita bicara seperti ini, apabila tidak di era pandemi, saya harus mengundang ini kan biayanya, kosnya ini luar biasa. Mulai dari kami menyiapkan dari sisi tenaga, kemudian rekan-rekan datang ke Semarang juga perlu biaya, kemudian perlu waktu berjam-jam dan sebagainya. Dan ketika saat ini pandemi, cukup paling banter membutuhkan meluangkan waktu 1-2 jam selesai, dan sisanya bisa melaksanakan aktivitas yang lainnya. Nah, untuk itu sekali lagi kami tidak intinya mendorong agar BUMDes ini melek digital, melek teknologi informasi, dan tentunya untuk mengembangkan potensi. Beberapa waktu yang lalu kami kebetulan ketemu dengan salah satu teman yang siap untuk memfasilitasi kita. Nah, kemudian teman ini sebenarnya mengembangkan sebuah aplikasi yang khusus untuk BUMDes, dan aplikasi ini juga sudah berjalan dan siap dipakai dan bisa diunduh saat ini juga di Play Store. Dan saya memantau aplikasi ini sudah digunakan justru oleh rekan-rekan BUMDes yang di luar Jawa Tengah pertama. Padahal pengembangnya yang menciptakan adalah putra daerah. Ya, saya rayu-rayu Mbak dikembangkan untuk Jawa Tengah.
sehingga kami bisa mengajak salah satu rekan untuk mengembangkan ini untuk di Jawa Tengah. Fokuskanlah dulu untuk Jawa Tengah, mengingat BUMDes kita tercatat mungkin hampir 6.000 di Jawa Tengah, dan sementara justru yang menggunakan aplikasi ini di Jawa Tengah masih sangat sedikit. Kalau beberapa waktu yang lalu kita masih kebingungan terkait dengan pembiayaan aplikasi, membayari piro dan sebagainya, semoga ini tidak sampai ke sana dan bisa diunduh, dipakai secara gratis. Dan pengembang ini mengkhususkan diri untuk BUMDes. Ini sebuah idealisme yang menurut kami luar biasa, idealisme anak muda yang luar biasa, karena ingin mengembangkan khusus untuk BUMDes pemakainya. Pengembang ini namanya Jakwir Saka kalau tidak salah. Artinya apa toh Mas? Nanti biar menjelaskan sendiri Mas Hamid dari Jakwir Saka dari Semarang yang mengembangkan sebuah aplikasi yang bertujuannya adalah untuk membantu BUMDes di dalam memasarkan produknya. Tapi sebenarnya bukan hanya produk BUMDes, nanti biar lebih dalam lagi oleh Mas Hamid untuk menjelaskannya, karena ternyata kemarin banyak diskusi dengan saya, BUMDes tidak perlu banyak modal, cukup BUMDes mempunyai smartphone yang ada kameranya. Modalnya cuma foto, upload, selesai, dan dapat keuntungan persen. Sekian. Nah, ini kan modalnya hanya modal mau saja. Dan saya tidak akan panjang lebar, monggo Mas Hamid nanti bisa memperkenalkan diri, kemudian menjelaskan aplikasinya sebenarnya seperti apa. Memang ini sekali lagi ini dikhususkan untuk BUMDes, dan saya mohon untuk bisa dikembangkan di Jawa Tengah dulu sebelum ini dikembangkan ke provinsi yang lainnya. Monggo Mas Hamid, kalau sudah ada di forum ini, kami persilahkan. Kami silakan. Monggo Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Nadim dan teman-teman penggiat BUMDes, mohon izin siang hari ini, di kesempatan yang baik ini, saya coba ingin berbicara, ingin berbagi kepada Bapak Ibu semua terkait bagaimana mengembangkan BUMDes di era serba digital saat ini. Di kesempatan yang baik ini saya hanya ingin memaparkan kurang lebih ada 7-10 slide, tapi yang secara inti adalah 3 slide. Nah, saya mau bagi share slide-nya sebagai berikut. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi nama saya Nur Hamid, saya tinggal di Semarang. Nah, ini kita coba memulai bagaimana kita semua BUMDes itu supaya punya produk atau digitalisasi BUMDes. Kita melihat dari sisi data di BPS Bapak Ibu. Jadi ini yang menarik nih, ini yang selalu kita coba lihat di sini, generasi Z dan milenial ini ya. Jadi jumlahnya tinggi sekali. Bahkan ini di tahun-tahun ke depan ini bisa 60% penduduk Indonesia
usianya seperti ini, dimulai dari usia 8 tahun sampai 23 tahun, lalu 24 tahun sampai 39 tahun. Ini paling tinggi, paling produktif dan paling bisa dikategorikan ini berbahaya kalau tidak dikelola dengan baik. Kalau dikelola dengan baik, ini sangat menguntungkan bagi kita semua. Nah, kita melihat di sini kuncinya adalah di sektor pemberdayaan. Makanya kita mulai masuk di sisi pemberdayaan, terutama pemberdayaan di sektor kewirausahaan, lalu sektor-sektor UKM, khususnya yang ada di desa-desa. Nah, mungkin di full screen Mas, bisa enggak? Ini bentar Pak. Nah, sudah ya Pak ya. Ya, Nah, ini jadi inilah yang mendasari kita supaya kita juga peduli tentang perkembangan-perkembangan anak muda saat ini, khususnya teman-teman di sini generasi Z dan generasi milenial inilah yang memang dia setiap hari pegang gadget. Nah, inilah pasar yang kita mau bentuk, di mana pasar ini juga pasar sebagai pemberdayaan juga, tidak hanya semata-mata untuk bisnis oriented seperti itu. Lalu di sisi yang kedua adalah ini Bapak Ibu. Jadi di sini kita mulai melihat ini. Jadi tujuan apa yang kita lakukan seperti ini. Jadi kita ingin membangun BUMDes itu fungsinya adalah pemberdayaan, di mana teman-teman masyarakat di desa itu mereka punya usaha, misalnya hal yang sederhana, ada yang jual hewan, ada yang jual ayam, ada yang jual misalnya rengginang atau kerupuk misalnya. Mereka kan banyak sekali di daerah-daerah itu. Cuman mereka masih parsial semua, masih individu semua. Nah, kita coba pengen memfasilitasi hal-hal seperti itu melalui aplikasi yang kita sedang siapkan ini. Nah, ini beberapa tujuan yang sedang kita jalankan. Nah, ini secara prinsip aplikasinya ini sudah bisa diunduh di Play Store. Nah, ini teman-teman Bapak Ibu semua bisa menggunakan aplikasi ini. Next-nya nanti kita juga akan memulai mentraining Bapak Ibu semua. Jadi secara teknis nanti kita akan masuk ke sana. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi di dalam aplikasi itu kita ada fitur-fitur seperti ini. Jadi ini nanti materi bisa kita share juga, bisa kita bagi ke Bapak Ibu semua. Nah, ini poin-poin inilah yang kita mulai develop sehingga teman-teman pelaku pegiat BUMDes itu tidak melulu soal finansial misalnya, terlalu besar membuat misalnya kayak modal-modal besar seperti itu. Nah, kita memulai pemberdayaan dari sisi gerakan ekonomi masyarakat desa. Misalnya di tetangga punya produk, punya macam-macam, diupload aja di akun BUMDes desa. Nah, ini nanti setiap BUMDes itu memiliki satu akun untuk mengelola usaha. Nah, itu yang menarik. Jadi tinggal jaringan internet, tinggal smartphone yang bisa diinstal di masyarakat semua. Nah, ini salah satu fitur unggulan kita. Jadi kita mau ada sistem, kita punya sistem bagaimana mengkoneksikan BUMDes secara nasional, Bapak Ibu. Jadi misalnya sisi pemasaran dari BUMDes desa A ke desa B itu sangat mungkin sekali, dan setiap HP yang HP pengguna masyarakat misalnya lagi pergi di daerah mana, di kepulauan mana misalnya, di situ diklik, dibuka BUMDes gitu terdekat. Nah, produk-produk di situ bisa muncul semua. Nah, itulah yang harapan yang kita maksud supaya pengelola-pengelola BUMDes itu lebih mendigitalkan produknya, supaya tadi kita sudah punya sistem supaya produk-produk itu bisa kebaca langsung ketika buka HP. Nah, ini tinggal inovasi, tinggal kreativitas admin di BUMDes untuk bagaimana membuat narasi, membuat tagline, membuat untuk iklan supaya menarik seperti itu. Nah, ini sudah kita siapkan, itu bisa dites juga nanti, silakan Bapak Ibu bisa tes, misalnya ada yang dari misalnya di mana dari Blora misalnya pergi ke Boyolali misalnya, di Boyolali di desa A ini ada produk apa misalnya, tinggal buka HP itu akan muncul semua produknya. Nah, itu yang menarik.
Nah, ini hal-hal yang kita gambarkan atau kita berikan ke pelaku atau teman-teman BUMDes. Nah, ini secara prinsipnya seperti ini. Jadi kita tidak membebani Bapak Ibu untuk hal-hal yang berkaitan pembiayaan, tidak. Jadi kita hanya kolaborasi Bapak Ibu. Jadi kami punya rumahnya secara digital, nanti Bapak Ibu pengelola BUMDes bisa mengkreativitas produknya. Misalnya nih Bapak Ibu mau mendirikan usaha ojek online di wilayah desa misalnya, radius antar kecamatan misalnya. Lalu membuat usaha jasa panggil jual sayur misalnya. Nanti kalau ada warga yang beli, petugas atau yang jual sayur itu langsung datang ke rumah misalnya. Atau membuat usaha servis panggilan misalnya. Atau banyak banget yang bisa dibuat. Jadi dengan sistem ini nanti admin BUMDes itu bisa meng-create minimal 7 unit usaha produk BUMDes digital itu sangat bisa. Itu kita secara teknis nanti kita bisa pandu secara by video, by e-book dan sebagainya. Nah, itu kita bisa pandu di sana. Nah, ini nanti dari gambaran seperti ini, aplikator hanya mengambil 15% dari transaksi Bapak Ibu. Jadi kita hanya ambil 15% dari transaksi. Terus nanti BUMDes punya hak 5%. Jadi setiap akhir bulan transaksi BUMDes itu berapa, kita kembalikan ke BUMDes 5%. Nah, itu di luar hitungan margin per produk yang diberikan sama BUMDes ke masyarakat. Di luar itu kita di sistem kita langsung membagi seperti itu. Nah, ini gambaran dari aplikasi BUMDes Hub. Nanti bisa Bapak Ibu dalami lagi secara inti ya, poin G sama poin H itu yang ingin kita sampaikan. Lalu yang berikutnya ini Bapak Ibu. Jadi admin BUMDes nanti memiliki 2 aplikasi untuk mengelola usaha. Dan ada satu lagi. Jadi sebetulnya praktis BUMDes itu mendapat 3 admin. 1 admin untuk mengelola BUMDes, itu mengelola toko, misalnya ada produk yang sudah ada, misalnya ada paket-paket sembako, ada produk-produk kerajinan, itu bisa dikelola di dalam situ. Jadi bisa upload foto, bisa kasih harga, bisa kasih stok dan sejenisnya. Lalu yang kedua adalah akun admin untuk mengelola driver, mengelola kulir, mengelola ojek online, mengelola jasa-jasa panggilan secara online. Nah, itu yang bisa dikelola Bapak Ibu sebagai pengelola BUMDes. Lalu tidak kalah penting lagi yang ketiga adalah aplikasi untuk Bapak Ibu broadcast. Jadi begini, Bapak Ibu nanti sebagai admin BUMDes bisa broadcast kalau ada produk baru. Jadi misalnya nih ada 1.000 pengguna, Bapak Ibu pengen iklan, kan kalau ngiklan 1.000 berarti kan harus cetak brosur, harus kemana-mana lah. Nah, kalau lewat aplikasi ini tidak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal upload produknya saja, iklannya apa, tinggal broadcast. Jadi nanti semua pengguna BUMDes Hub akan dapat notifikasi, dapat iklan Bapak Ibu. Nah, itu yang kita maksud mengkoneksikan sistem konektivitas antar desa, itu salah satunya. Jadi secara iklan semua pengguna, baik pengguna publik bukan sebagai BUMDes atau pengguna-pengguna lain, BUMDes pun sama, BUMDes antar daerah juga akan tahu informasi update tentang aktivitas unggulan di desa-desa yang dikelola BUMDes. Itu jadi ada 3 aplikasi itu, 3 admin itu yang bisa dikelola Bapak Ibu semua. Lalu yang berikutnya ini, untuk mendorong supaya banyak pengguna, nanti pihak kelurahan, melalui Pak Lurah, membuat surat edaran Bapak Ibu, membuat surat edaran ke masyarakat, supaya kalau ada masyarakat yang punya produk, punya usaha apa, silakan kirim fotonya ke admin BUMDes yang di desa misalnya. Nah, itu nanti adminnya yang masukkan produk-produk masyarakat itu di dalam aplikasi BUMDes Hub. Itu yang pola-pola untuk memberdayakan masyarakat di desa, khususnya di BUMDes. Nah, ini
tampilan di dalam Play Store ya. Jadi di aplikasi Play Store di sana bisa di-download, itu bisa digunakan, bisa free. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu sebagai pengelola BUMDes itu tinggal klik daftar ini, lalu isi formulir Mitra BUMDes Hub, sudah nanti di sini Bapak Ibu tinggal pilih. Kalau untuk aplikasi khusus Mitra, khusus driver ini adalah Bapak Ibu untuk mengelola jasa kurir, baik itu misalnya mulai dari gate, misalnya jasa pariwisata, desa wisata misalnya, atau panggilan-panggilan berkaitan dengan Google Map itu seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa membuat jasa panggilan. Nanti misalnya dari desa A ke desa B ini dipanggil, nanti ongkosnya berapa, nanti akan muncul di situ. Nah, itu sebagai margin pengelola BUMDes seperti itu. Lalu yang aplikasi khusus mitra ini adalah aplikasi admin untuk mengelola produk. Jadi misalnya BUMDes punya produk tadi misalnya rengginang misalnya, atau punya produk yang daerah lah, produk-produk lokal itu misalnya usaha olahan kerupuk misalnya, usaha kuliner misalnya, itu bisa dikelola di dalam aplikasi khusus mitra ini. Nah, tentu dari semua itu Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi BUMDes Hub ini secara free. Kita hanya ingin share beban saja. Jadi Bapak Ibu kan mengupload foto, mengupload data-data mitra masyarakat, misalnya punya produk-produk apa, kan diupload di dalam tempat kami, di dalam hosting kami, di dalam server kami. Nah, di sini kami membagi 3 bagian Bapak Ibu. Jadi ada paket basic, paket silver dan basic. Nah, di sini secara spesifik kita jabarkan seperti ini. Jadi hanya ini beban Bapak Ibu yang ditanggung. Jadi tidak ada biaya-biaya lain di luar ini. Jadi kita hanya membagi pos supaya beban-beban di sistem kami untuk mengkoneksikan tadi, membangun sistem itu kita bisa terus berjalan. Nah, di sini juga kita membuat ini Bapak Ibu, iklan secara digital Bapak Ibu. Jadi kita ada sistem di mana nanti iklan itu by lokasi Bapak Ibu. Jadi misalnya lokasi-lokasi yang penggunanya atau misalnya data masyarakatnya anak-anak muda tadi sesuai target tadi, generasi Z dan generasi milenial itu banyak di sana. Nah, kita masuk. Jadi polanya adalah iklan digital tertarget, itu maksudnya nanti kita bisa iklan sesuai target usia, sesuai hobinya orang, sesuai minatnya, lalu jenis kelamin, lalu kegiatan yang dia suka. Nah, kita akan masuk ke sana. Jadi secara prinsip ini adalah gambaran di mana cuman 50.000 sampai 175.000 ini bisa membantu BUMDes di daerah itu supaya naik lagi, supaya menggeliat lagi. Jadi tidak hanya soal-soal produk yang sudah ada, tapi bagaimana produk yang sudah ada itu kita masukkan ke digital, kita digitalisasi produk, lalu kita juga siapkan untuk distribusinya Bapak Ibu. Jadi di sistem BUMDes Hub ini kita sudah siapkan wadah di mana produk bisa ditampung di sana sebagai tokonya, lalu distribusinya bisa disiapkan pakai kurir juga di sana dengan hitungan jarak dan harga sudah sistematis di situ. Nah, itu menjadi margin semua untuk pengelola BUMDes. Jadi itu gambaran secara teknis. Kita langsung masuk poin-poin di mana sebetulnya kita melihat ini adalah satu inovasi, karena kita belum menemukan Bapak Ibu, kita belum menemukan bagaimana supaya BUMDes itu terkoneksi antar desa ke desa yang lain dan distribusinya juga bisa langsung terkoneksi juga. Nah, itu makanya kita melahirkan ini tuh berdasarkan dari hasil-hasil yang kajian, hasil-hasil survei yang kita lakukan, di mana banyak, mohon maaf, ada BUMDes yang ada tapi belum maksimal, ada yang sudah bagus, ada yang mohon maaf, ada yang mati suri misalnya. Nah, itu yang kita lihat itu kenapa ini terjadi ya gitu. Padahal secara regulasi kan sudah bagus banget, tinggal kita masuk di sisi pemasaran. Nah,
Makanya di sisi pemasaran ini saya yakin teman-teman, Bapak Ibu pengelola BUMDes sudah masuk ke dunia digital, misalnya lewat iklan di medsos dan sejenisnya. Nah, cuman kalau hanya masuk di sana kan kita harus melototin handphone setiap hari supaya ngiklan terus kan gitu. Nah, kalau di sini kita toko bersama, nanti iklannya juga kita yang tadi menggunakan iklan-iklan tertarget seperti itu. Itu yang dari sisi BUMDes Hub yang kita bisa sampaikan. Nah, selanjutnya ini kita akan masuk di sisi teknis panduan praktek untuk mengisi dan cara-cara bagaimana mengupload produk dan sebagainya. Nah, ini panduan ini nanti bisa Bapak Ibu pakai juga, kita digunakan juga, dibagi ke masyarakat, bisa di-share ke mana-mana. Nah, tapi ini khusus untuk pengelola ya Bapak Ibu. Jadi kalau bukan pengelola BUMDes tidak bisa, karena kita tahu itu pengelola apa tidak kita bisa baca lah, ini seperti itu. Nah, ini di awal masuk ke Play Store dulu, lalu di-download, lalu masuk di registrasi, klik daftar. Nah, ini secara teknis panduan ini sudah komplit, tinggal ngikutin saja pasti akan bisa, karena kita sudah memberikan training-training ke teman-teman pelaku BUMDes kayak kemarin yang di Lampung, terus di Nusa Tenggara Timur ada juga yang menggunakan. Itu mudah sekali katanya. Jadi dia tinggal ngikutin panduan, ngisi udah, itu mereka bisa menggunakan, bahkan sekarang sudah bisa dilihat juga di dalam aplikasi itu ada banyak produk juga dari teman-teman pelaku. Mohon maaf, Nggih. mohon maaf, BUMDes Hub itu apa yang artinya nggih? BUMDes Hub itu apa artinya nggih? Nggih, Pak. BUMDes Hub itu adalah pusat BUMDes, Pak. Hub, Pak. Jadi BUMDes Hub itu adalah pusat BUMDes, Pak. Jadi kita adalah platform, kita adalah aplikasi berbasis Android di mana itu isinya adalah semua teman-teman pengelola BUMDes. Jadi kita tidak menerima atau kita tidak bisa mengaktifkan kalau dia bukan pengelola BUMDes, Pak. Itu secara prinsip BUMDes Hub itu poinnya di situ. Barangkali ada yang mau tanya lagi, monggo silahkan. Hubnya itu artinya apa nggih? Hubnya itu. Pusat, Pak, pusat. Hub sentral. Oh, pusat. Iya. Oh. Itu bisa langsung diskusi saja Bapak Ibu, monggo silahkan, barangkali ada yang kelewat tadi bisa ditanyakan lagi. Dilanjut dulu aja, Mas. Oh, Dilanjut dulu aja. Jadi ini Bapak Ibu ya, jadi ini adalah secara teknis panduan, ini Bapak Ibu tinggal ngisi. Nah, di sini secara panduan itu ada dua. Kalau untuk driver berarti nanti masing-masing driver yang mengisi formnya. Jadi misalnya begini, sebagai pengelola BUMDes pengen menggerakkan ojek online atau jasa panggilan misalnya kayak rental mobil atau misalnya macam-macam yang ada di dalam lingkup wilayah itu, misalnya kayak becak panggilan misalnya atau dokar panggilan misalnya macam-macam. Nah, itu nanti yang berkaitan dengan driver bisa ngisi yang kolom driver ini seperti itu. Lalu yang berkaitan dengan usaha BUMDes di awal itu sebelum masuk ke akun driver, para pengelola itu harus mengisi formulir aktivasi usaha BUMDes Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di awal harus mengisi ini dulu, di mana di sini adalah data BUMDes, maksudnya itu mulai dari desa mana, kapan diberdirikan, terus nanti ada surat keterangan dari kelurahan kalau memang betul-betul yang isi adalah pengelola BUMDes. Nah, dari situ baru nanti kita bisa aktivasi. Kalau tidak ada dasar itu kita nggak akan aktivasi Bapak Ibu, karena banyak sekali kemarin kita baru launching itu meskipun sudah ada formulir begini, memang diisi, cuman ada yang isinya sama, ada yang ngaku punya BUMDes, nah seperti itu. Jadi kita nggak mau, jadi kita nggak bisa menerima hal seperti itu. Kalau memang dia bukan pengelola, karena melihat ini bagus, gitu, ini bisa terkoneksi, ini bisa menjadi market e-commerce yang besar, makanya dia mengikut kayak gitu. Jadi ngaku aja supaya bisa diaktifasi kayak gitu. Tapi akhirnya setelah kita cek, kita rekap semuanya,
orang-orang yang aku tadi kita langsung off-kan semua karena kita tahu sistem bisa membaca Bapak Ibu. Nah, ini adalah cara bagaimana pengelola BUMDes mengupload produk Bapak Ibu. Nah, ini sederhana sekali dan mudah sekali lah, tinggal klik daftar lalu di bawah ini aplikasi khusus mitra. Jadi begini Bapak Ibu. Aplikasi di dalam aplikasi BUMDes Hub ini yang paling atas home dan daftar. Jadi ini satu aplikasi untuk dua akun admin BUMDes Bapak Ibu. Jadi tidak ada terpisah aplikasinya. Jadi dalam satu aplikasi itu isinya 3. Yang satu untuk pengguna umum, dia bisa melihat produk semuanya, produk-produk BUMDes. Yang kedua adalah akun admin khusus untuk pengelola BUMDes. Nah, caranya sebagai pengelola tetap sama, masuknya tetap di daftar, terus pilih tadi kalau mengelola driver berarti klik yang aplikasi khusus driver. Kalau misalnya produk ya tinggal klik aplikasi khusus produk. Nah, ini tinggal nanti diisi, ditambahkan seperti ini Bapak Ibu. Ini caranya, tinggal diaktifkan. Nah, yang atas ini Bapak Ibu, yang buka ini Bapak Ibu bisa buka tutup toko di BUMDes. Jadi misalnya hari ini mau libur, misalnya BUMDes ada acara misalnya nggak jualan, itu Bapak Ibu bisa tutup BUMDesnya. Jadi toko BUMDes di aplikasi bisa ditutup. Nah, kalau tokonya ditutup, itu produknya nggak muncul di aplikasi Bapak Ibu. Jadi di aplikasi pengguna itu nggak muncul toko BUMDes Bapak Ibu, tidak muncul sana seperti itu. Nah, ini juga bisa misalnya kayak desa wisata, misalnya ada yang mengelola desa wisata, terus misalnya ada BUMDes yang mengelola pasar desa misalnya. Nah, itu bisa dimasukkan juga. Jadi prinsipnya adalah usaha-usaha BUMDes yang sudah ada sekarang itu bisa digitalisasi melalui BUMDes Hub seperti itu. Nah, ini secara teknis seperti ini Bapak Ibu. Jadi upload barang tinggal kasih foto di sini. Jadi fotonya ini bisa lebih dari 3 Bapak Ibu. Jadi misalnya foto produk tampak depan, tampak samping, tampak belakang seperti itu bisa diupload semua di sini. Nah, ini kalau misalnya BUMDes mengelola banyak usaha misalnya. Di sini ada submenu. Nah, submenu ini misalnya BUMDes mengelola kerajinan misalnya. Di kerajinan itu ada berbagai jenis varian misalnya atau tipe atau ukuran misalnya. Nah, itu bisa dijadikan di submenu ini. Jadi dalam submenu itu nanti menunya nama BUMDes, terus di bawahnya ada produk-produk dari BUMDes seperti itu. Nah, ini secara teknis nanti polanya seperti ini, cara upload unggah produk bagi pengelola BUMDes. Nah, kalau ini sama nih Bapak Ibu, ini untuk mitra. Jadi setelah selesai, jadi pihak pengelola BUMDes itu bisa ngasih diskon juga Bapak Ibu. Jadi misalnya saya pengen ngasih diskon untuk promosi misalnya, harga ini kita diskon berapa persen atau kita potong harga berapa, itu bisa di sini. Jadi ini bisa memberi fasilitas promo-promo seperti itu. Nah, kalau di ikon yang pesan ini adalah kumpulan di mana nanti masyarakat yang pesan, yang beli akan muncul di sini semua Bapak Ibu. Lalu di sisi penjualan, ini adalah produk-produk BUMDes yang terjual, yang sudah kejual. Jadi di akun admin ini Bapak Ibu bisa punya rekap di mana bisa melihat semua produk BUMDes ada di dalam situ. Yang kedua, semua yang terjual bisa dilihat di dalam penjualan itu, di ikon penjualan. Lalu misalnya ada pesanan-pesanan bisa dilihat dari pesanan itu, lalu diskon. Nah, ini di dalam akunnya nanti ada fitur seperti itu semua. Sama tadi tidak tidak lupa untuk tadi fitur yang tombol plus ini adalah untuk menambah produk kalau mau upload produk seperti itu. Nah, yang tadi adalah teknis untuk upload produk yang dikelola BUMDes barang misalnya. Nah, kalau ini adalah akun admin untuk mengelola kurir atau driver Bapak Ibu. Jadi dalam aplikasi bisa mengelola usaha langsung 2. Nah, dari 2 akun ini turunannya bisa banyak sekali.
usaha-usaha BUMDes yang bisa dikembangkan. Nah, ini khusus driver seperti ini tampilannya nanti. Di sini sama, misalnya kalau driver, misalnya saya sebagai masyarakat desa daftar driver di BUMDes, lalu misalnya hari ini saya nggak aktif misalnya, saya libur misalnya. Nah, di sini bisa ditutup. Berarti saya bisa menutup akun saya supaya saya nggak terima orderan. Nah, seperti itu. Ini di sini ada tinggal digeser, ini akan tutup atau nonaktif Bapak Ibu. Nah, lalu sebagai masyarakat saya yang mengelola, berarti saya bisa melihat tadi pesanan yang menunggu itu ada berapa misalnya, terus yang sudah saya selesaikan ada berapa, seperti itu. Nah, dari sini semua nanti teman-teman pengelola BUMDes bisa melihat juga, ini ada berapa sih yang order, ada berapa sih yang menjadi yang aktif misalnya. Nah, itu bisa dilihat semua di sini. Jadi ini sebagai alternatif jasa kurir Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu punya produk, mau melayani jasa kiriman misalnya, mau melayani jasa delivery. Nah, kalau dikerjakan sendiri kan pasti sangat capek dan butuh SDM yang banyak. Nah, kalau di sini kan kita bisa menggerakkan masyarakat di desa. Siapa yang mau mendapat tambahan rezeki, nah silakan bisa daftar menjadi kurir misalnya. Lalu misalnya siapa yang punya produk, silakan daftar jadi mitra. Nah, itu. Jadi BUMDes fungsinya adalah mengkoordinir produk-produk masyarakat lalu dimasukkan secara digital seperti itu. Nah, ini sama, ini proses ini apa namanya untuk driver menerima pesanan, lalu ada order ya diterima, lalu nanti muncul muncul harga, lalu muncul siapa yang beli seperti itu. Nah, ini proses ketika teman-teman pengguna aplikasi order seperti itu. Nah, ini gambaran referral Bapak Ibu. Jadi maksudnya apa? Jadi begini, aplikasi ini selain kita ada beberapa cara marketing Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu misalnya begini, sebagai pengelola BUMDes, lalu Bapak Ibu kan punya kode referral tuh di dalam aplikasi. Nah, kode referralnya itu Bapak Ibu bagikan aja ke masyarakat sekitar yang menggunakan aplikasi. Makanya sangat penting sekali ketika BUMDes mengelola aplikasi, mengelola BUMDes Hub ini, mengelola aplikasi ini, kan ada admin-admin dalam situ. Nah, di situ juga ada nilai lebih margin yang didapat juga sama BUMDes, di mana bisa membagikan referral. Kalau referral ini dibagikan ke masyarakat, nanti setiap masyarakat yang transaksi itu saldonya akan masuk ke BUMDes Bapak Ibu. Ya tidak semua, tinggal kita setting sekian persennya itu. Itu yang salah satu marketing kita yang kita pakai. Makanya kemarin baru kita keluar itu banyak sekali yang respon karena salah satunya ada pola referral ini. Nah, referral ini bisa digunakan ke banyak orang ketika membagikan referral itu, sehingga akan banyak sekali yang menggunakan aplikasi. Nah, pola-pola referral inilah sepertinya yang kita mulai akhirnya menemukan salah satu cara pemasaran aplikasi yang menarik, di mana semua akan terlibat, tidak hanya terlibat dari sisi pengguna, tidak hanya terlibat sebagai sisi apa namanya pengelola, tapi semua akan terlibat, sehingga rumah ini adalah menjadi rumah masyarakat semua. Jadi siapapun bisa terlibat. Jadi tidak ada yang tidak ada bagian di dalam sini. Jadi semuanya akan dapat semua. Jadi entah itu dia pengguna biasa, misalnya saya tidak pengelola BUMDes tapi saya masyarakat biasa dan saya pengguna biasa, saya pun juga bisa membagikan referral saya ke teman-teman saya, misalnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini sangat menarik karena kita sudah selesai. Jadi secara prinsip sistem lalu kontrol training semuanya kita sudah selesai. Nah, ini tinggal kita perbanyak sosialisasi supaya banyak yang terbantu dengan aplikasi ini. Nah, semata-mata aplikasi ini hadir fungsi tujuannya untuk membantu teman-teman BUMDes khususnya di daerah supaya BUMDes-BUMDesnya itu bisa masuk di platform digital seperti itu. Barangkali ada yang mau sharing atau mau ditanyakan Bapak Ibu, silahkan monggo. Paparannya jalan dulu aja Mas.
sampai selesai? Sudah selesai? Cukup Pak, ya sudah. Ini secara Oh. teknis sudah, secara gambaran tadi sudah, secara makronya sudah. Jadi monggo bisa respon barangkali Bapak. Terima kasih Mas Hamid atas penjelasannya. Monggo Bapak Ibu sekalian, tadi tawaran dari Mas Hamid. Mas Hamid ini kalau mau download bayar berapa ini? Tidak Pak, jadi seperti yang tadi saya sampaikan di awal, jadi tinggal download saja di Play Store, lalu tinggal ikuti aja panduan registrasinya, setelah itu baru proses tadi Bapak, mau ambil paket langganan apa, seperti itu. Nah, ini hanya info Bapak, ini sudah banyak yang download, kurang lebih ada 10 ini yang masuk ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini BUMDes Hub ini sepertinya kan kayak apa ya, Tokopedia, Bukalapak, Blibli dan lain sebagainya. Teman Mas Hamid ini kan mengembangkan khusus BUMDes. Idealismenya kan Mas Hamid ini kan berpihak pada BUMDes, pada desa agar bisa mengikuti perubahan-perubahan perkembangan digital ya. Kalau tidak salah seperti itu. Dan kalau kita lihat peluang bisnisnya adalah BUMDes ini sebenarnya tidak perlu dengan modal yang banyak. Modalnya cukup identifikasi potensi yang ada di desanya masing-masing, kemudian tahu harganya, tahu mengambil keuntungannya, foto, upload, selesai. Sehingga nggak perlu bermodal. Hanya saja memang adalah harus konsumen itu harus banyak. Nah, persoalannya adalah seperti itu, bahwa di desa itu belum seluruhnya mau untuk menggunakan kebiasaan digital, belanja melalui online dan sebagainya. PR-nya adalah seperti itu. Sehingga kalau memang rekan-rekan ini menggunakan ini, ya berarti harus bekerja keras di dalam melakukan upaya sosialisasi atau mendorong bagi masyarakat desa untuk menggunakan ini. Tadi ada pertanyaan di chat Mas, di mana di Kebumen itu ada juga baru membangun aplikasi marketplace, aplikasi jaringan toko, bagaimana kalau itu bisa diintegrasikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga ada pertanyaan, ini untuk BUMDesnya gimana penerapan aplikasi ini? Nah, ini ada pertanyaan di dalam chat seperti itu. Monggo mungkin Mas Amin bisa menjelaskan. Yang saya Pak, yang kedua tadi penerapan maksudnya bagaimana itu Pak? Ya itu untuk BUMDes gimana penerapan aplikasi ini? Tinggal diterapkan aja kan gitu. Monggo mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih Bapak. Jadi yang pertama kalau integrasi silakan. Nah nanti integrasinya mau seperti apa bisa didiskusikan yang tadi ya. Kalau untuk yang penggunanya bagaimana, monggo itu sebetulnya sih sederhana sekali. Bapak Ibu tinggal download aja di Play Store, lalu registrasi, ya kan. Terus aktifkan aja ininya. Jadi di daftar itu diisi form-form surat pengantar dari kelurahan kalau memang ada pengelola BUMDes seperti itu. Nah, setelah itu baru nanti kita aktivasi Bapak Ibu. Kita aktivasi kurang lebih ya 17 menit sudah aktif lah, akun adminnya sudah aktif. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu upload produk. Nah, upload produknya seperti apa? Misalnya mau berupa jasa, mau misalnya barang, ya silahkan sesuai kondisi yang ada di sana. Nah, jadi secara prinsip sebetulnya ini adalah memudahkan bagaimana potensi desa yang saat ini sebetulnya banyak sekali potensi. Saya juga orang desa jadi tahu persis potensi-potensi di sana. Nah itu yang belum terkoordinir. Nah itu.
Jadi makanya dengan aplikasi ini menghadirkan supaya masyarakat-masyarakat di desa itu bisa dikoordinir sama BUMDes, diangkat produknya sehingga omsetnya mereka bisa naik, ekonomi bisa pulih dan sebagainya. Nah, itu yang gambaran secara makro seperti itu. Nah, nanti ke depan secara makronya Bapak Ibu ke depan itu misalnya kalau BUMDes ini transaksinya besar, kita bisa kolaborasi dengan misalnya apa nih, kita mendirikan pabrik sendiri misalnya, itu ada rengginangnya yang besar misalnya, kayak di Magelang misalnya banyak yang memproduksi rengginang misalnya. Nah, di sana nanti apa namanya, kita sediakan industrinya difasilitasi sama BUMDes misalnya, terus nanti produksinya kita kerjasama sama perusahaan besar untuk apa namanya, ekspor misalnya. Nah, arahnya bisa dilakukan seperti itu ke depan. Jadi melalui BUMDes Hub ini harapannya potensi masyarakat yang kecil-kecil tadi kita masukkan. Kalau misalnya kita sebagai perantara produk yang sudah ada, misalnya produk-produk yang bermerek itu kan kasihan. Nah, makanya kita pengen mengangkat produk-produk masyarakat itu, kita angkat aja melalui aplikasi ini. Nah, harapannya sih seperti itu Bapak Ibu. Tujuan utamanya mengangkat masyarakat di desa yang punya produk, yang misalnya dia jualan ayam, dia jualan sayuran. Nah, itu kita coba angkat itu supaya produknya itu bisa bertransaksi lebih besar, lebih banyak seperti itu. Itu yang kita lihat potensi-potensi itu masih banyak banget. Barangkali yang lain monggo. Ya tadi untuk apa integrasi dengan aplikasi yang lainnya yang sudah dibangun Kebumen gimana Mas? Itu polanya seperti apa Pak? Maksudnya yang sudah ada itu sama-sama berbasis Android atau berbasis web atau apa? Nah, itu yang kita belum ini Pak. Satu itu, yang kedua kolaborasinya nanti mau dimasukkan atau kolaborasi transaksinya atau apa ini, unit apa namanya, mengcreate usaha baru. Nah, itu yang perlu nanti silakan bisa didalamin Pak. Oke, berarti harus ada lebih detail lagi ya. Sekali lagi, tadi pertanyaan yang apa, bagaimana penerapannya cukup download, kemudian menyiapkan surat keterangan dari Kades bahwa yang download ini adalah betul-betul pengurus BUMDes, selesai kan gitu kan, hanya 10 menit paling, dan siap untuk digunakan. Tinggal bagaimana Bapak Ibu sekalian sebagai pengurus BUMDes itu memberikan promosi pengertian kepada masyarakat agar juga menggunakan aplikasi ini kan, intinya kan seperti itu. Kemudian ini ada raise hand dari Mas Tanto dari Pekalongan, monggo kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Nadi. Ini sangat menarik diangkat desa digital ini rencananya. Memang tadi disampaikan bahwasanya ada semacam tantangan sebetulnya kan, ada tantangan yang sebetulnya harusnya mutualisme karena tadi disampaikan BUMDes Hub ini kan dengan Gojek, dengan Grab itu kan sudah majuan yang lain gitu kan. Kalau bisa memang nanti pendownloadan itu untuk hosting atau apa ya digratiskan dulu kalau bisa kan, seperti itu. Biar sama-sama inilah kita memasarkan BUMDes Hub. Di satu sisi memang kedepannya memang nanti BUMDes Hub ini bisa jalan dan BUMDes yang ada di Jawa Tengah itu bisa berjalan kan, seperti itu. Nah, satu itu apakah bisa digratiskan untuk sementara mungkin 1 bulan 2 bulan itu. Dan yang ingin saya tanyakan memang masing-masing paket itu kira-kira kelebihannya apa, terus kelemahannya bagaimana, yang mungkin yang paling rendah bagaimana, yang tinggi itu kira-kira bagusnya bagaimana, seperti itu. Ini memang sangat menarik Pak. Kalau memang diterapkan di khususnya Kabupaten Pekalongan lah, kebetulan di BUMDes saya pribadi itu memang mengelola pasar, tapi memang kelemahan itu tadi, kita harus memasarkan BUMDes Hub ini, masyarakat mau untuk mendownload BUMDes Hub. Nah, ini memang
kita butuh kerja ekstra memang, harus sosialisasi dan ini butuh biaya sebetulnya seperti itu. Ya kalau memang nanti teman-teman BUMDes Hub ini bisa menggratiskan 1 tahun lah gitu kan untuk sama-sama berkembang itu kan, ini sangat menarik kan seperti itu. Terus gini Pak, untuk provinsi itu kan kebetulan kan ada program Blangkon Jateng, belanja langsung toko online. Nah ini kalau bisa memang BUMDes ini bisa digerakkan juga Pak Nadi, digerakkan untuk mengisi dan menggarap potensi yang ada di situ, MPIS itu ya, MPIS Market. Nah ini sangat menarik sebetulnya Pak, kalau BUMDes ini bisa masuk ke dalam pengadaan barang jasa di pemerintah daerah. Mungkin itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi terima kasih Mas Tanto. Monggo Mas Hamid untuk tadi beberapa pertanyaan. Saya sepakat kok kalau ini digratiskan semua guru dalam rangka promo semua kan gitu kan. Nah, baru setelah itu silakan kan gitu ya Mas ya. Saya sepakat lah. Kemudian terkait tadi pengadaan barang dan jasa, saya kira kalau semua itu memenuhi persyaratan, apalagi nanti ketika BUMDes ini sudah berbadan hukum dan sebagainya, saya kira itu sangat mudah ya, mudah. Dan saya kira selama apa yang dimiliki oleh mempunyai kemampuan oleh BUMDes dan itu memang memenuhi syarat, saya kira tidak masalah. Mungkin ini Pak Nadi, maaf Pak Nadi. Pak Nadi. Ya, mungkin ini Pak, yang itu loh Pak, yang program di bawah 50 juta itu kan tidak ada syarat khusus. Itu yang Blangkon Jateng itu Pak. Itu kan tidak ada syarat khusus yang memang UMKM. Nah ini memang kalau bisa memang BUMDes di Jawa Tengah untuk didorong masuk di MPIS. Kebetulan nanti kalau semisal ada kegiatan provinsi di daerah-daerah itu kan bisa digarap oleh BUMDes yang nilainya di bawah 50. Ngaten Pak? Ya, oke, enggak masalah selama nanti tetap aja kan ya BUMDes harus punya NPWP dan lain sebagainya itu pasti ya. Nah, ini kan mungkin belum seluruhnya BUMDes kita punya seperti itu. Saya sepakat untuk usulan tadi. Monggo Mas Hamid. Iya Pak. Terima kasih bagi Pak Sutanto. Jadi secara prinsip begini Pak, ini kan kita hanya membebani teman-teman BUMDes untuk biaya hosting Pak. Jadi sebetulnya itu kita untuk training, untuk materi pendampingan itu free, konsultasi free sampai bisa. Jadi mulai dari konsultasi, menciptakan usaha baru, panggilan misalnya produk-produk misalnya training driver, training mitra, training pengelola usaha yang di create BUMDes itu kita free. Artinya apa? Sebetulnya kalau kategori gratis sih sudah kategori gratis ini Pak. Nah gitu, jadi bisa dikategorikan sudah gratis. Cuman kalau untuk misalnya BUMDes ada produk 100 usaha misalnya Pak, 100 jenis produk misalnya, terus mengupload foto. Nah, itu kan kita hanya mengenakan biaya hostingnya saja, Pak. Biaya beban. Kan foto kan harus disimpan di server. Nah, kita hanya meminta bantuan di sisi biaya hostingnya saja. Jadi tidak ada biaya-biaya di luar itu. Nah, dari situ pun kita juga masih membagi transaksi tadi. Kalau ada transaksi kita masih bagi 5% ke BUMDes. Nah, lalu di sisi yang lain, kita juga menggunakan marketing digital loh Pak. Jadi marketing digital itu kita bisa menarget teman-teman di daerah yang punya nomor-nomor, misalnya nomor provider, ada yang Telkom, ada yang Indosat, ada yang lain itu kita bisa pola dengan marketing tertarget seperti itu. Nah, itu kita sudah jalan, sudah kita siapkan. Itu satu. Terus yang berikutnya kita juga WA marketing, terus medsos marketing. Jadi kita sudah menyiapkan ke arah sana semua. Nah, makanya kita hanya meminta bantuan sama teman-teman pengelola BUMDes, hanya membantu biaya hosting untuk nampung produknya saja Bapak Ibu. Jadi itu sebetulnya sih sudah gratis karena kita tidak ada biaya-biaya di luar itu.
itu hanya untuk sebagai kolaborasi sebagai mitra. Nah itu, jadi itu sih Pak Sutanto. Jadi dari kita memang sudah gratis secara keseluruhan karena kita nggak ada embel-embel biaya training dan macam-macam. Kita hanya mengenakan biaya hosting untuk menampung semua produk yang dikelola BUMDes. Hanya itu aja. Dan itu pun cuman paling tinggi 175.000 per bulan. Hanya itu. Dari Kabupaten Semarang, Pak. Saya nanggapi dulu. Saya nanggapi dulu, Pak. Satu-satu dulu ya. Ada beberapa juga pertanyaan di chat, Mas. Yang pertama, coba, ini juga bisa jawab ya. Coba, kata meminta nomor panjenengan, kemudian apa usahanya panjenengan sudah berizin sesuai dengan regulasi. Kemudian yang kedua, surat dari Kades sebagai penguat produk tersebut diupload dulu begitu ya. Kemudian untuk pengiriman keluar jarak jauh nggak mungkin pakai Gojek atau Grab, Mas. Mestinya biasa menggandeng pos sebagai media kurir atau dengan jasa pengiriman lain. Kemudian lanjut, termasuk untuk transaksi digitalnya apakah sudah ada izin dari BI. Kemudian lanjut, sekedar usul untuk uji coba barangkali bisa digratiskan. Kalau tadi sudah. Monggo Mas Hamid, ini yang pertanyaan di chat. Pak, ini mau menjawab yang Pak Guyuban BUMDes nih ya. Jadi yang pertama memang iya suratnya tinggal diupload. Lalu yang berikutnya ini kolaborasi sama jasa pos. Jadi begini, di kita juga sudah menyiapkan ada Tiki, JNE, terus pos, ada Ninja, itu sudah bisa kolaborasi Bapak. Jadi misalnya dari desa A ke misalnya keluar pulau itu bisa dipakai jasa tadi yang sudah ada, mau Tiki, mau JNE, kurang lebih kalau kita lihat itu sudah kita siapkan ada 6 sampai 7 jasa itu untuk pengiriman keluar. Lalu untuk tadi yang izin, ya kita sudah ada izin Bapak. Jadi untuk BUMDes Hub kita sudah ada izinnya, jadi bisa kita mulai jalan itu. Untuk transaksi, untuk transaksi kita pakai dompet digital Bapak. Jadi dompet digital itulah yang berizin ke BI. Kita sebagai perantara. Nah, jadi semua transaksi kan masuknya di dompet digital. Jadi itu yang lebih aman di situ. Jadi kita BUMDes Hub ini belum membuat dompet digital secara pribadi, belum. Karena kita ya mohon maaf secara finansial kan masih terbatas. Jadi kita belum mendirikan dompet digital sendiri, kita belum. Kita masih kolaborasi sama e-wallet yang sudah ada, misalnya kayak OVO, kayak Dana, kayak yang sejenisnya itu yang kurang lebih ada 3 atau 5 yang sudah kita kerjasama. Lalu untuk apa lagi nih ya? Nah, kalau untuk izin sudah ya, untuk penyelenggaraan sistem elektronik sudah. Jadi kita kerjasama sama dompet digital. Kayak link aja kita sudah kerjasama juga. Jadi kita ada MOU dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Lalu tadi ya untuk Gojek sama Grab untuk delivery-nya. Jadi begini Bapak Ibu. Basicnya BUMDes Hub ini adalah pengen mengangkat BUMDes, dan BUMDes punya usaha seperti Gojek atau Grab sendiri. Jadi di dalam aplikasi Bapak Ibu bisa cek di situ, itu kalau driver tuh munculnya kan logo motor tuh kalau Bapak Ibu klik nanti munculnya nama BUMDes Bapak Ibu sendiri. Jadi itu yang kita pengen angkat di situ. Jadi supaya apa? Kalau misalnya mohon maaf langsung misalnya Grab Gojek kan dia sudah finansial sudah besar lah. Kita nggak bisa membandingkan ke sana. Kita nggak mau masuk ke mereka juga karena beda kelasnya. Nah, kita pengen tadi mengangkat desa, mengangkat daerah. Kalau BUMDes mengelola ojek online, nah nanti nama ojek online-nya itu misalnya saya driver.
Misalnya ada saya driver Hamid misalnya gitu. Nah, nanti di depan nama saya itu ada BUMDes Mandiri misalnya atau BUMDes Sejahtera strip Hamid. Nah, itu berarti saya adalah driver kurir dari BUMDes Sejahtera misalnya kayak gitu. Jadi itu secara teknis penamaan sehingga siapapun yang mengelola driver itu akan muncul nama-nama BUMDes itu akan muncul secara nasional seperti itu. Dan aplikasi ini bisa diinstal di 177 negara Bapak Ibu. Jadi kita juga siapkan hal-hal yang lebih besar lah. Jadi artinya secara teknis tadi kita pengen mengangkat BUMDes supaya BUMDes ini naik secara platform, secara sistem, secara transaksi, lalu inovasinya juga muncul. Nah, itu yang kita harapkan, inovasi-inovasi. Terutama ya tadi, kalau BUMDes mengelola driver, nanti drivernya itu kalau diklik munculnya nama BUMDes. Misalnya ada orang dari luar pulau ke wilayah kita misalnya pesan driver, ya silakan nanti tinggal dipesan, nanti yang muncul kan nama BUMDes. Nah, itu yang menjadi salah satu daya tarik untuk marketing di situ. Sehingga nanti pola marketingnya bisa terkoneksi di situ. Lalu ini ada lagi izin sudah ya, izin BI tadi kan kita pakai dompet digital tadi. Lalu nah ini, jadi ini ada yang tanya nih, jadi kalau apabila pesanan tersebut kosong, uang yang mengendap itu bagaimana? Nah, maksudnya ini kan jadi begini, deposit Bapak Ibu itu ya tetap di dalam aplikasi Bapak Ibu, tidak kemana-mana. Mau ditarik juga bisa, mau dibelanjakan juga bisa. Jadi itu sama prinsipnya, uang yang di dalam aplikasi ya uang Bapak Ibu semua, uang pengelola BUMDes. Nah, kalau misalnya BUMDes mau narik, ya tinggal ditarik saja, ditransfer ke rekening BUMDes yang mana misalnya gitu. Terus yang berikutnya, kalau ada masyarakat yang belanja produk, bayarnya pakai saldo, nah nanti sama, otomatis saldo itu akan masuk ke akun BUMDes, sehingga akun BUMDes akan bertambah. Ketika itu bertambah, mau ditarik ya silakan ditarik aja. Jadi secara prinsip transaksinya mudah sekali, simpel sekali, butuh ya tinggal diambil, mau didiamkan ya nggak apa-apa, mau dipakai untuk belanja ya nggak apa-apa, kayak gitu. Itu kalau bayarnya pakai saldo. Kita memang mengedukasi masyarakat supaya mereka punya saldo. Kenapa? Karena kalau dengan saldo, transaksinya akan lebih aman. Pembeli, penjual bisa langsung kita bayar kayak gitu. Kalau pakai tunai, nah itu yang kita masih kontrol di sistem tunainya, karena kalau tunai kan dia harus nalangin dulu drivernya. Nah, itu kalau sistem tunai ya tetap kita sediakan juga, nggak ada persoalan. Jadi akan lebih aman, prinsipnya sih semua pakai saldo, bisa cashless lah seperti itu. Ini apa lagi nih? Dari Kabupaten Semarang, Mas. Iya, monggo Pak. Ya, selamat siang Mas Nur Hamid. Iya, siang Pak. Ya, saya tertarik dari apa yang Pak Jenengan sampaikan tadi. Iya. Mas Nur ini Semarang di mana, Mas? Nyuwun sewu Pak, kita pernah ketemu loh Pak. Jenengan. Oh ya? Iya, saya waktu sowan di BUMDesnya jenengan itu loh, yang dulu sempat ngobrol-ngobrol di kelurahan. Ya, betul. Oke, gini Mas Nur, saya tertarik, berarti sekarang sudah berkembang panjenengan. Alhamdulillah. Silakan nanti segera datang ke BUMDes kami, Mas. Iya, siap Pak. Kita tunggu. Tolong di-share nomor HP-nya ya Mas Nur ya. Iya, saya share. Ya. Itu saja yang kita inginkan, biar teman-teman yang dari BUMDes di Provinsi Jateng ini bisa tertarik apa yang disampaikan Mas Nur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Wonogiri Mas. Iya, monggo Pak. Untuk produk yang untuk BUMDes itu kan belum semuanya, setiap BUMDes itu kan memiliki produk, ya kan. Ada yang sudah, ada yang belum. Kemudian untuk sistem packing, yang saya tanyakan sistem packing.
sistem packing itu kan mestinya itu kan karena memang itu dari BUMDes untuk masyarakat, mestinya kan idealnya memang packingnya itu memang mencantumkan dari BUMDes terkait. Nah, apabila di sana memang belum ada, itu bagaimana? Iya Pak. Jadi secara prinsip memang sistem packing itu di Unmute Mas. Ya. Ya Pak. Secara sistem memang kita tidak mengelola sampai ke teknis di packing ya Bapak. Jadi di packing itu memang ranahnya pengelola di toko atau di BUMDesnya. Nah, kita lebih ke menyediakan satu distribusinya, kurirnya tadi kita menyediakan itu. Jadi kurir yang ngantar itu langsung muncul harga, langsung muncul map kalau ada yang pesan, misalnya seperti itu. Jadi yang packing adalah ya memang pengelola sendiri. Jadi kita tidak menyediakan jasa itu. Kalau kita harus turun ke packing juga, nanti kita turun lagi ke mengirim produknya juga, wah itu energinya besar sekali wah. Jadi kita memang masuknya di rumah, di mana rumah ini terkoneksi dari pembayaran, dari kurir mapnya, langsung terhubung sama jarak, sama harga, langsung platform adminnya. Nah, itu yang kita sediakan di situ. Jadi kita menyediakan rumahnya untuk berdagang lah istilahnya gitu. Iya, artinya di situ kan kalau di Bukalapak atau Tokopedia ketika ada pengiriman itu kan ada di sana tertulis Bukalapak, ada tertulis Tokopedia. Nah, di situ itu nanti apakah ada juga sama dengan itu, misalkan tertulis di sana dengan BUMDes Hub atau mungkin BUMDes yang tokonya itu? Jadi kalau di kita nanti pengiriman ya nama BUMDes Bapak, Pak. Jadi BUMDes Hub ini kan rumah saja, tempat saja. Jadi nanti misalnya mau kirim ke wilayah mana, ya nanti kan dari BUMDes Bapak ngirim misalnya dari Jawa Tengah kirim ke Jawa Timur, ya silakan dikirim aja pakai nama BUMDes Bapak kayak gitu. Meskipun transaksi ordernya di BUMDes Hub misalnya. Kayak gitu. Ya, karena kan itu artinya yang mengambil ke kami itu nanti apakah kita pengiriman dari kita itu langsung ke konsumen, customer, ataukah produk tersebut diambil oleh pihak BUMDes Hub itu tadi? Jadi begini Pak, kalau pesanannya itu jarak dekat, maksudnya di dalam satu wilayah, kan bisa kita ada kurir ya Pak, ada driver, ada yang jadi kurir, nanti akan diambil sama kurir kalau jarak terdekat, atau bisa dikirim lewat tadi kayak Tiki, JNE atau sejenisnya. Kita ada banyak di dalam aplikasi itu. Nah itu nanti yang ngambil yang mereka Pak. Oh, dari pihak BUMDes kurirnya, atau misalnya pengen buru-buru pihak BUMDes mengantar langsung ke mitra, misalnya di kantor pos di mana, ya bisa juga. Jadi di dalam aplikasi BUMDes Hub ini sudah ada jasa-jasa kurir, ada pos, ada Tiki, ada Ninja, banyak Pak, ada banyak itu. Dan itu pun memang sama, harganya sama. Jadi kita tidak ambil margin di situ, kita hanya menghubungkan sistemnya saja Pak. Iya, artinya dari BUMDes terkait kan tidak, artinya hanya menyediakan barang, kemudian diambil oleh kurir Anda, kan begitu, ya kan? Nah, kemudian packingnya itu di situ nanti apakah tertulis dari BUMDes yang menyediakan barang atau disediakan oleh dari pihak BUMDes Hub? Dari BUMDes yang menyediakan, Pak. Yang menyediakan. Iya, karena kita niatnya kan pengen memasarkan BUMDes, Pak, melalui BUMDes Hub ini yang gitu. Jadi tetap brandingnya tetap BUMDes. Ya sudah. Gitu. Artinya kan nanti kan itu biar masyarakat juga mengetahui dan mengetahui dari mana barang itu kan begitu. Nah, gitu. Makasih. Itu jadi mungkin saya nambahin. Jadi menurut saya, pandangan saya bahwa BUMDes itu tidak harus berproduksi ya. Yang berproduksi adalah masyarakat. BUMDes hanya fasilitasi. BUMDes hanya modalnya foto, kemudian upload
kemudian menjualkan. Kalau tidak salah seperti itu. Iya, betul Pak. Iya. Monggo yang lainnya. Artinya di sini BUMDes hanya trading. Betul. Silakan Bapak Ibu sekalian. Apa ada yang mungkin perlu minta penjelasan dari Mas Jamil? Kalau yang terkait dengan Kebumen itu kan sebuah toko ya, toko pasar ya, pasar BUMDes gitu ya. Itu ya tetap harus mengupload satu persatu produknya itu. Jadi tidak tokonya yang diupload, nanti kan isinya apa kan nggak ngerti gitu. Jadi mungkin kalau Kebumen mungkin dari produk yang ada di toko itu yang di-upload itu. Ya. Oke, itu masih ada lagi rekan-rekan, nanti kita share untuk mungkin Mas Anu bisa share ya, share untuk untuk share materi boleh di grup ya, nanti kita share juga. Tapi kalau mau di share di sini silakan Mas Hamid bisa ini bisa di mana di chat. Share materi sudah Pak, tinggal nomor HP-nya saja. Oke, ini nomor HP sudah ada di silakan dilihat. HP sudah itu. Ya. Nanti sekarang izin Pak. Iya, monggo. Bumen izin. Nggih, Pak. Iya, baru matur, Pak. Nggih. Ya, ini untuk sama Pak, sebenarnya malah kita sebenarnya ada 2 aplikasi yang kita kembangkan. Jadi digitalisasi kita tuh tidak sekedar marketplace. Sama kalau marketplace-nya hampir sama. Cuma kalau di kita yang marketplace-nya gratis karena di mana-mana marketplace gratis. Cuma ada satu lagi jaringan toko dan gudang. Itu yang aplikasi satunya yang itu nyambung. Yang saya harapkan ke depan kan bisa kolaborasi itu loh. Kalau di Kebumen kan ini miliknya BUMDes. Jadi saya berharap ke depan bisa saling mengisi, berkolaborasi agar BUMDes itu semakin kuat. Saya kira seperti itu Pak Rafi. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Acip. Saya kira ini tinggal sistemnya kok. Kalau memang sistemnya itu nyambung, tinggal kolaborasi kan selesai. Monggo Mas, mungkin bisa di respon dari dokumen. Mas Hamid, monggo direspon apa yang tadi disampaikan oleh Mas Acip. Iya Pak, jadi tadi dari Kebumen ya Bapak, jadi memang secara kolaborasi itu memang saat ini kita wajib, jadi kita eranya era kolaborasi. Nah tinggal nanti kolaborasi apa, pos yang mana yang kita bisa sambungkan. Nah itu secara prinsip seperti itu, karena memang serba digital ini, serba teknologi inilah menuntut dan memaksa kita untuk masuk. Kalau nggak masuk ya habis kita. Jadi kita usaha apapun kalau tidak digitalisasi itu akan bertahan 20%. Nah itu yang mungkin kita bisa sampaikan di forum ini. Jadi memang mau nggak mau kita harus masuk ke wilayah itu supaya usaha-usaha kita dunia offline juga jalan, dunia online juga jalan. Jadi kita juga nggak bisa hanya fokus di online, tidak bisa, tapi offline juga harus ada. Nah, itu yang kita bisa sampaikan di forum ini, sehingga dengan hadirnya BUMDes Hub ini fungsi utamanya kembali lagi kita pengen mengangkat BUMDes. Kita nggak, harapannya sih kalau saya lebih ekstrim lagi sih, kita nggak mau sebetulnya kalau ada produk selain produk dari desa Pak. Secara ekstrim sebetulnya itu. Jadi meskipun misalnya ada produk-produk pabrikan yang bermerek ya boleh, cuman kan kita lebih condong sebetulnya BUMDes Hub ini lahir adalah isinya adalah produk-produk yang benar-benar dari masyarakat desa. Tidak ada merek, tapi mereknya yang mereka sendiri atas nama dia sendiri. Mau sudah punya izin ya atau belum, sekarang mudah sekali lah kita buat izin IRT dan sebagainya. Jadi memang fungsi utama kita adalah mengangkat produk yang dilahirkan dari masyarakat supaya masuk di dunia digital seperti itu. Kalau untuk produk-produk yang pabrikan sih ya banyak sekali lah, kita sudah bisa masuk juga. Itu yang sering kita lihat, memang masih banyak produk-produk pabrikan yang ada di dalam sini. Itu Pak. Jadi secara idealisnya sih
kita pengen tadi memberdayakan masyarakat desa, menggerakkan mereka. Nah, di sini dari sisi sektor usahanya melalui BUMDes sebagai koordinator untuk produk-produk yang ada di masyarakat itu nanti bisa bertransaksi melalui BUMDes. Nah, kalau ini terjadi dan dilaksanakan, saya yakin Bapak Ibu, jadi BUMDes nggak akan mati atau nggak ada yang BUMDes yang mati suri, itu tidak ada kalau pola-pola begini dijalankan. Cuman kan kita melihat masih ada yang mohon maaf BUMDes yang jalan tapi masih parsial. Nah, itu yang kita lihat masih seperti itu. Tapi kalau memang ada gerakan seperti ini melibatkan masyarakat, nah saya yakin itu akan lebih cepat naiknya BUMDesnya. Saya kira itu Pak Nadiem. Terima kasih. Terima kasih Mas Hamid atas waktunya. Moga rekan-rekan kalau masih ada, saya kira cukup ya. Nanti karena secara teknis rinci silakan menghubungi langsung ke Mas Hamid. Nanti mungkin Mas Hamid siap untuk melakukan pendampingan secara gratis. Hanya saja kami mohon silakan rekan-rekan untuk mempelajari, mengkaji untung ruginya ketika menggunakan aplikasi ini. Kalau saya lihat tidak ada ruginya karena lebih banyak untungnya, karena kita tidak menurut saya tidak mengeluarkan biaya seperti apa yang kami sampaikan beberapa waktu yang lalu untuk aplikasi yang lainnya. Ini tinggal memakai, hanya memang kita harus bagaimana caranya untuk mempublikasikan, mendorong masyarakat agar menggunakan ini. Ini yang menjadi PR besarnya, sehingga betul-betul mau menggunakan aplikasi, kemudian BUMDes itu juga harus mampu juga untuk melakukan identifikasi potensi-potensi barang-barang yang bisa dipasarkan, barang-barang milik masyarakat, produksi milik masyarakat desa yang bisa dipasarkan melalui BUMDes, kemudian melalui aplikasi ini. Kemudian masih ada, ini Mas Aji tadi ya, tambahan ini pertanyaan dari Mas Aji lewat chat, Mas, mungkin bisa dijawab ini terakhir ini mungkin. Ya, jadi kalau ini apa nih? Ya, kalau untuk yang marketplace sih ya kurang lebih ya mungkin bisa sama misalnya dari Pak Aji. Ini kalau untuk yang aplikasi jaringan logistik gudang ini kan sebenarnya begini Pak. Di dalam BUMDes Hub ini itu ada setting untuk stok barang, untuk berat barang. Nah, itu sebetulnya kan salah satu fitur untuk mengontrol pergudangan ya. Jadi setelah BUMDes Hub di dalamnya ada seperti itu, di dalam teknis upload produknya kita ada. Nah, kalau untuk tadi aplikasi logistik ini yang kita belum maksud ini. Jadi sebetulnya gini, kalau logistik misalnya pengiriman kan kita bisa menggunakan aplikasi BUMDes Hub untuk kurirnya misalnya, untuk pengantarannya misalnya, atau untuk antar jemput produknya by radius jarak misalnya. Jadi itu yang mungkin bisa dikolaborasikan. Nah, jadi di dalam aplikasi ini Bapak Ibu itu nanti driver-driver yang dapat order tuh by radius Bapak Ibu. Jadi misalnya radius 3 km dari kantor desa misalnya, atau dari kantor BUMDes misalnya, itu yang mereka yang dapat order jarak dekat. Nah, jadi misalnya orang Jakarta order ke wilayah Jawa Tengah misalnya, ya teman-teman driver atau mitra yang ada di radius itu yang bisa dapat kayak gitu. Jadi memang kita sudah tersistem, sudah tersistem lah secara teknologinya. Maka kita pengen sekarang ini test case yang gitu. Jadi silakan nanti Bapak Ibu teman-teman BUMDes itu gunakan aja. Nah, ini yang terakhir kemarin saya sedang training untuk Karang Taruna Bapak Ibu. Jadi BUMDes menggerakkan Karang Taruna, karena kan Karang Taruna kan muda-muda lah. Jadi itu yang mereka gerakkan malah.
Jadi ngambil salah satu Karang Taruna sebagai admin BUMDes, dan itu malah cepat ininya, upload produk, pemahamannya lebih cepat. Itu malah mereka bisa jalan itu. Jadi Karang Taruna menjalankan usaha-usaha BUMDes itu malah menarik juga kemarin. Saya lihat, oh ini menarik nih konsepnya. Jadi BUMDes sama Karang Taruna kolaborasi, dia jalan di masyarakat. Itu Pak. Menggandeng anak muda kan gitu. Iya, menggandeng anak muda Pak. Betul Pak. Oke, terima kasih Mas Hamid, saya kira cukup. Terima kasih. Saya tidak akan menyimpulkan, Bapak Ibu kan saya kira bisa melihat, membaca, kemudian mengkaji tadi yang disampaikan oleh Mas Hamid. Saat ini juga pun Bapak Ibu bisa download aplikasi yang tadi disampaikan oleh Mas Hamid, dan monggo silakan teman-teman dinas, Permades Kabupaten, kemudian teman-teman TAPD, silakan melakukan identifikasi sekiranya aplikasi ini bisa digunakan untuk mengembangkan BUMDes yang menjadi dampingan kita. Dan bagi rekan-rekan paguyuban, kami mohon juga bisa mengkaji, dan apabila memang ini betul-betul bermanfaat bagi rekan-rekan, kami persilahkan untuk bisa menggunakan. Saya kira itu, dan mungkin apabila diperlukan ke depan, kalau memang kita masih diperlukan untuk pertemuan, nanti akan kami fasilitasi kembali. Tapi kalau rekan-rekan mau langsung menghubungi Mas Hamid, kami persilahkan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kalau maaf. Ya. Nyuwun sewu Pak. Ya nih, tadi kepikir sebentar sebelum diakhiri. Mohon izin untuk teman-teman yang tergabung di dalam forum ini yang mengelola BUMDes, silakan registrasi saja, terus nanti bisa langsung kita praktekkan free. Jadi yang hari ini ikut bisa langsung praktek saja. Jadi silakan download tanpa biaya, tinggal aktifasi, nanti praktek aja langsung untuk mengelola akunnya usaha. Itu Pak, barangkali Pak bisa sampaikan. Monggo kami persilahkan, karena download paling hanya cukup memerlukan waktu beberapa detik, silakan dipelajari, dan persyaratannya hanya satu, mungkin ada surat keterangan dari Kepala Desa untuk membuktikan bahwa Bapak Ibu sekalian ini betul-betul BUMDes. Tapi bagi rekan-rekan akan sebagai pengguna, sebagai konsumen, tidak masalah, silahkan untuk melakukan download dan bertransaksi. Saya juga sudah download dan sudah bertransaksi melalui BUMDes Hub ini. Saya kira itu Mas Hamid, rekan-rekan BUMDes Kabupaten Jawa Tengah, rekan-rekan TA, silahkan nanti bisa disebarluaskan, dan teman-teman paguyuban BUMDes, monggo kalau memang ini bermanfaat. Dan sekali lagi, upaya saya ini adalah untuk mendorong agar BUMDes itu masuk di dalam dunia digital, karena ini tidak bisa kita hindari. Jangan sampai BUMDes ini tidak mampu mengikuti perubahan yang saat ini cepat sekali terjadi. Begitu, terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan bagi Bapak sekalian di dalam memandu pertemuan ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum. Sing oleh nyong bae kok melu-melu.